Selamat pagi untuk kita semua. Jumpa lagi pada pagi hari ini di Doremi, doa dan renungan anak remaja misioner. Pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 merupakan perayaan wajib Santa Agatha, perawan dan martir. Marilah di awal ibadah kita, di awal doa kita tandai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan atau firman yang kita dengar pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus. Marilah sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah, Allah Bapa yang kami percaya. Syukur dan terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu di awal hari yang baru ini untuk kita semua. Terima kasih karena nafas kehidupan yang selalu Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga pada kesempatan pagi yang indah ini kami boleh menghirup udara yang segar. Bapak, sebentar lagi kami juga akan membacakan dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya bukakanlah hati kami masing-masing agar kami mempunyai ruang untuk merenungkan firman-Mu dan kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa yang singkat ini kami panjatkan melalui perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Yesus mengutus murid-muridnya. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada bacaan hari ini kita dapat menyimpulkan tema pergi dengan hati kosong, pulang dengan hidup yang diperbarui. Iman yang tidak disimpan tetapi diutus. Banyak orang berpikir iman adalah sesuatu yang harus disimpan, baik disimpan di dalam hati, di gereja, maupun di doa pribadi. Tetapi Injil hari ini justru menunjukkan arah sebaliknya. Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka. Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Nah, inilah pergeseran penting dalam kehidupan rohani, yaitu dari mengikuti menjadi diutus. Dalam renungan Katolik harian Markus bab 6 ayat 7 sampai 13, kita melihat bahwa iman Kristen sejak awal bukan iman yang statis.
Tuhan yang selalu bergerak, selalu keluar, selalu membawa kabar baik ke ruang-ruang kehidupan nyata. Bagi remaja, Gen Z, dan orang tua milenial, Injil ini adalah undangan untuk bertanya, apakah imanku hanya berhenti di bangku gereja atau sudah berjalan dalam hidup sehari-hari? Yesus mengutus murid yang dipercaya meski masih rapuh. Menarik bahwa Yesus mengutus para murid bukan setelah mereka sempurna, tetapi justru ketika mereka masih sering salah paham, masih takut, dan masih ragu. Namun Yesus tetap mempercayakan misi kepada mereka. Ini adalah kabar baik bagi kita. Tuhan tidak menunggu kita siap sepenuhnya. Ia memanggil dan membentuk kita justru di dalam perutusan. Yesus memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Artinya, Ia tidak hanya mengutus, tetapi juga memperlengkapi. Dalam renungan Injil hari ini, kita belajar bahwa perutusan Kristen selalu berjalan bersama rahmat. Tuhan tidak hanya berkata, "Pergilah," tetapi juga Tuhan berkata, "Aku menyertai engkau." Pergi dengan sederhana, spiritualitas tanpa beban. Yesus memberi perintah yang sangat tidak biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Jangan membawa roti, bekal, atau uang dalam ikat pinggang. Ia menyuruh mereka pergi dengan sangat sederhana. Pasti di dalam hati kita ada pertanyaan, mengapa? Karena perutusan murid bukan dibangun di atas rasa aman dari benda, melainkan kepercayaan kepada Allah. Dan ini sangat relevan bagi kita hari ini. Kita hidup di zaman di mana bekal berlebih, informasi berlebih, rencana berlebih, kontrol berlebih. Kita sering menunda melangkah karena merasa belum cukup siap, belum cukup mampu, belum cukup aman. Tetapi Yesus berkata, berjalanlah dengan ringan. Dalam spiritualitas Katolik, kesederhanaan bukan kemiskinan kosong, tetapi kebebasan batin. Hati yang tidak terlalu penuh sehingga masih ada ruang bagi Tuhan dan bagi sesama. Dalam perutusan hari ini, tidak selalu berarti harus pergi jauh. Seringkali justru berarti setia di tempat kita berada. Menjadi murid Kristus di sekolah, menjadi murid Kristus di media sosial, menjadi murid Kristus dalam keluarga, menjadi murid Kristus di tengah luka dan konflik. Seperti Yesus mengutus murid dua-dua, artinya kita tidak berjalan sendiri. Gereja adalah komunitas peziarah. Bagi remaja dan Gen Z Katolik, Injil ini adalah undangan untuk melihat iman bukan sebagai identitas pasif, tetapi sebagai cara hidup. Bagi orang tua milenial, Injil ini menjadi ajakan untuk menjadikan rumah sebagai ladang misi. Mari kita luangkan waktu sejenak memberi ruang agar kita bisa merenungkan firman Tuhan yang seharusnya kita dengar dan kita baca setiap hari agar kita semakin kuat dalam iman dan kita semakin percaya dalam iman kita. Amin. Semoga demikian. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita tutup doa dan renungan misioner hari ini dengan doa anak misioner.
Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak-anak dan remaja misioner di Indonesia, untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat